Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan taufik, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk daripada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita terhadap kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab ini berisi adab-adab atau tata krama kita ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, bagi seorang guru Al-Quran ataupun murid yang sedang mempelajari Al-Quran. Kita lanjutkan pembacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Ila an qala ay yakuna harisan ala tafhimihim wa ay yakuna, dan harus ada seorang guru itu. Ini masih berbicara tentang adab-adab seorang guru. Wa yakuna, dan harus ada seorang guru Al-Quran itu harisan, ialah mempunyai semangat ala tafhimihim, untuk membuat paham terhadap murid-muridnya. Wa ayyu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Wa ayyu'tiya, dan harus memberikan siapa guru itu kulla insanin, kepada masing-masing, minhum, dari murid-murid itu, ma yaliqu bihim, kepada yang pantas bagi mereka insan. Fala yuksiru ala man la yahtamilul iksar. Fala yuksiru, maka dia tidak memperbanyak materi, ala man la yahtamilul iksar, kepada orang yang tidak bisa mendapatkan banyak materi. Wala yuqassiru liman yahtamilu az-ziyadah. Wala yuqassiru, dan tidak mempersedikit liman yahtamilu az-ziyadah, bagi orang yang mampu untuk mendapatkan materi tambah. Jadi di antara adab seorang guru Al-Quran ketika mengajar kepada muridnya adalah dia harus mempunyai semangat untuk menjadikan muridnya itu paham akan pelajaran yang dia sampaikan. Jadi guru itu di antara adabnya apa? Bersemangat untuk membuat murid-murid yang dia ajar untuk paham. Jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban bagaimana? Yang penting saya sudah ngajar, mereka paham nggak paham sudah. Tidak, tapi harus punya keinginan untuk membuat mereka paham. Nah, tentunya tingkat pemahaman murid-murid ini berbeda satu dengan lainnya. Lantas bagaimana kalau masih ada yang tidak paham? Seorang guru harus punya keinginan membuat muridnya paham, tetapi sesuai dengan kemampuan yang terbaik yang dia punyai. Dicoba semua cara agar itu memaksimalkan untuk memahamkan murid-muridnya. Tetapi kalau sudah usaha maksimal dilaksanakan, muridnya masih ada yang paham, yang tidak paham misalkan, maka itu semua kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kemudian karena kita ingin memahamkan murid kita, lantas kita
kemudian bersedih misalkan kalau ada murid 1-2 orang yang tidak paham. Kita tidak perlu melakukan ini, persis seperti bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jadi beliau ketika berdakwah sangat menginginkan umatnya untuk masuk Islam, dan Nabi mengerahkan segenap upaya agar sahabat ataupun orang-orang Quraisy pada waktu itu untuk masuk Islam. Tetapi mereka kemudian apakah menerima terhadap Islam atau menolak terhadap Islam, itu semuanya tergantung hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga seorang guru. Yang penting dia sudah berusaha mengajarkan yang terbaik yang dia bisa. Kalau masih memang ada murid yang tidak paham, jangan membuat sedih. Apa yang harus kita lakukan? Mendoakan saja. Sudah doakan, ya Allah, mudah-mudahan murid saya ini diberikan pemahaman oleh Allah. Kalau memang sekarang tidak paham, ya Allah, mudah-mudahan lain kali dia menjadi paham, begitu ya. Sehingga apa, dengan adab seperti ini, guru itu tidak merasa sedih. Seorang pendakwah juga tidak merasa sedih. Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah bagimu wahai Muhammad kecuali engkau menyampaikan. Yang penting Nabi Muhammad sudah menyampaikan dengan segenap upaya. Perihal hidayah mereka mau masuk Islam atau tidak, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang pendakwah, seorang guru. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin agar murid-muridnya paham. Entah ada yang masih belum paham, ada yang pahamnya separuh, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Kalau kita memaksa murid-murid kita itu harus paham detik itu juga, harus paham waktu itu juga, ini bahaya terhadap kita sendiri. Karena kita akan ngerasa sedih. Jerih payah kita, usaha kita dalam mengajar itu tidak membuahkan hasil, seakan-akan tidak membuahkan hasil. Dan ini terjadi kepada saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dahulu ketika saya di pondok itu, namanya santri itu kan mata pelajarannya banyak. Ada mata pelajaran yang kita bisa, ada mata pelajaran yang tidak kita bisa tentu. Murid-murid di SD, di SMP juga seperti itu. Mungkin dia bahasa Indonesia bisa, matematika nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, macam-macam. Tiap masing-masing murid itu punya kecerdasan sendiri-sendiri. Ada yang matematikanya bisa, mata pelajaran yang lain mungkin nilainya tidak begitu besar. Seperti itu. Tiap masing-masing murid tidak sama dalam menerima pelajaran. Tetapi barokahnya, yang penting kita mengikuti pelajaran itu. Ini terjadi kepada saya sendiri. Dulu ketika saya masih mondok itu, ada beberapa pelajaran yang saya hanya mendengar dari guru saya. Saya tidak paham 100%. Saya hanya mendengar, wallahu a'lam, pemahamannya bagaimana. Ya sudah, hilang begitu saja. Tapi karena ada unsur barokah di dunia pesantren itu, kita mengenal barokah. Barokah itu bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Apa yang terjadi ketika sudah menginjak dewasa? Dulu pelajaran yang saya nggak paham ketika saya masih di pesantren itu, karena saya ketika sudah besar, saya berprofesi sebagai guru, seorang dosen, harus mengajar. Akhirnya tuntutan agar saya bisa mengajar kepada orang lain membuat saya harus membaca lagi. Ketika saya baca lagi pelajaran-pelajaran saya, ternyata apa? Dulu yang saya tidak paham, alhamdulillah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dulu ketika guru saya mengajar, saya pusing. Ada beberapa pelajaran yang bikin pusing. Ini apa maksudnya? Guru ini ngajar ini apa maksudnya? Saya nggak paham sama sekali. Tapi ya udah, lewat aja begitu. Ketika saya sudah dewasa, ketika saya menggantikan posisi guru saya, dulu saya jadi murid, sekarang saya jadi guru. Barokahnya saya mengajar, akhirnya saya baca lagi materi yang dulu saya masih
SMP, SMA itu. Apa maksudnya guru saya dulu? Oh, ternyata begini maksudnya. Baru paham berapa tahun Bapak-bapak Ibu-ibu dari aliyah, kemudian saya kuliah, baru mengajar bertahun-tahun setelah kejadian waktu saya masih SMA dan saya tidak paham. Nah, ini barokahnya. Jadi kalau kita mempunyai anak murid, mempunyai cucu, mempunyai anak, mohon maaf, mungkin dia sekarang kita sekolahkan, pemahamannya tidak begitu bagus. Itu jangan membuat kita sedih. Sudah, yang penting kamu sekolah saja, belajar adab yang baik. Kadang-kadang adab ini lebih penting kita tekankan kepada anak murid daripada materi itu sendiri. Materi itu sendiri. Di Indonesia itu, apakah koruptor itu nggak pinter, Bapak-bapak? Pinter apa nggak pinter? Pinter sekali. Dari saking pinternya bisa ngakali sehingga dia mencuri uang dari negara ini. Tapi apa yang terlewat dari dia adalah akhlakul karimah, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepintaran itu nomor sekian. Kalau di Jepang itu saya dengar katanya, murid itu sebelum dia belajar tentang matematika, belajar tentang IPA, IPS dan ilmu pengetahuan yang lain, yang nomor satu diajarkan kepada mereka adalah karakter. Gimana murid itu punya karakter. Jadi mereka kalau di Jepang itu membersihkan kelasnya sendiri, menata bangkunya sendiri. Hal-hal yang kemudian membuat karakter dia sebagai seorang pembelajar menjadi kuat. Kalau kita lihat ada sekolah, tanyakan, ini sekolah kok bersih, Pak? Kok rapi, indah? Tanyakan, ini siapa yang membuat rapi, indah? Oh, tukang kebun. Yang tukang kebun, ya sudah, beres kalau itu. Kalau tukang kebun berarti udah beres. Artinya murid-murid di sana tidak punya andil sama sekali. Tapi kalau ditanya, ini sekolah kok bersih? Ini siapa yang bikin bersih? Oh, ini ada murid saya, ini ada jadwal piket. Jadi mereka setiap hari membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini yang terjadi kalau Anda menyekolahkan anak-anak kita di pesantren. Di pesantren itu bukan diperbudak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Anak-anak itu nggak ada yang diperbudak. Saya dulu di pesantren diajarkan apa? Menyapu lingkungan pesantren, membersihkan kamar mandi di mana saya mandi sendiri, mencabut rumput-rumput yang ada di lingkungan pesantren. Gak ada sama sekali diperbudak. Kenapa kami menghormati Pak Kiai? Kenapa kami menghormati Ustadz? Karena kita melihat dia itu orang yang soleh dan orang yang berilmu. Orangnya soleh, orangnya berilmu. Maka kita hormati itu. Kita hormati, bukan kemudian kita diperbudak, kemudian disuruh kerja, disuruh ngecor. Ini bentuk karakter ya, bentuk karakter. Jadi mohon maaf, kami dulu di pesantren itu tidur di tempat seperti ini. Makanan kami tempe tahu, ada ayam enak sekali. Makan ayam jarang-jarang. Tidurnya di karpet seadanya, kadang-kadang tidur di masjid. Hidup prihatin begitu. Tetapi apa yang terjadi bagi kami ketika sudah pulang ke masyarakat, hal-hal yang susah itu biasa begitu. Mohon maaf Pak, ini ada makanan, cuma ada sayur bayam. Alhamdulillah, makanan saya sayur bayam ini. Cuma tempe tahu, alhamdulillah tempe tahu. Dikasih ayam goreng, nambah Pak. Dikasih ayam goreng nambah. Jadi kita biasa hidup prihatin, belajar akhlakul karimah, Nah, coba kita perhatikan sekarang di pesantren itu dengan didikan yang seperti itu kemudian bermanfaat enggak untuk Indonesia? Bermanfaat karena mengajarkan kepada anak didik selain ilmu pengetahuan, akhlakul karimah. Mondok itu untuk ngaji adab, mengaji tata krama kepada yang lebih tua bagaimana, tata krama kepada orang yang berilmu bagaimana, tata krama kepada sesama sahabat bagaimana. Itu santri yang belajar seperti itu. Makanya kalau ada kemudian sekarang media yang memframing
Di pesantren feodalisme terjadi perbudakan, Pak Kiai dapat amplop dari santrinya. Ya ini nggak benar seperti ini. Kita itu memberikan sesuatu kepada orang itu atas unsur senang. Jadi di ajaran Islam, kalau kita ketemu orang dan kita senang kepada orang itu, kita memberikan hadiah. Ini di Indonesia biasa. Kalau kita main ke rumah orang, kalau kita senang sama orang itu, apakah kita akan datang dengan melambai tangan atau kita bawa oleh-oleh? Kalau kita senang sama orang itu, kita datang melambaikan tangan, apa bawa oleh-oleh? Jeruk 2 kilo, apa, gula, iya kan? Nah begitu. Nah ini budaya Indonesia. Kita juga kalau ketemu orang soleh, karena Pak Kiai itu, mohon maaf, kalau di Kiai Salaf itu nggak ada bayarannya Pak. Ngajar itu nggak dibayar. Kalau PNS ya sudah, bayarannya jelas, sebulan berapa, sertifikasinya berapa. Tapi Pak Kiai itu yang ngajar murid-murid dengan ikhlas itu punya bayaran apa enggak? Enggak ada bayarannya. Enggak ada bayarannya. Dari mana beliau dapat uangnya? Kadang-kadang ada yang punya usaha, ada yang punya sawah begitu yang dipekerjakan kepada orang lain. Artinya kalau kita ngasih ke Pak Kiai ya tidak akan membuat beliau kaya raya ya. Kebanyakan di Indonesia ya, mereka hidup biasa-biasa saja, hidup biasa-biasa saja. Nah, maka ini harus kita hilangkan. Kalau memang ada unsur dari pesantren yang kemudian menyalahgunakan statusnya dia sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustaz, maka itu kita sebut dengan oknum saja. Kita sebut dengan oknum saja. Bukan karena ada 1-2 kasus ini kemudian kita mengeneralisir semua hal yang terjadi di pesantren itu adalah sifatnya jelek. Tidak benar seperti itu ya. Jadi Indonesia ini pesantren itu mempunyai andil dalam pendidikan di Indonesia ya. Baik. Wa yakuna harisan ala tafhimihim. Punya niat untuk membuat murid-muridnya paham. Wa ayyutiya kullu insan minhum ma yaliqu bihi. Dan dia memberikan setiap muridnya itu apa yang pantas. Karena murid itu kan beda-beda pemahamannya. Kalau memang anak ini ketika kita beri pelajaran lebih, dia paham, ya udah kita beri sesuai kadarnya. Tapi beda yang lain. Ada anak kurang cerdas, ya udah kita beri dia sedikit-sedikit saja. Nggak boleh kita pukul rata satu anak itu sama dengan yang lain. Misalkan ada yang sedang menghafal Al-Quran, ada murid cerdas, 1 hari bisa menghafal 1 kaca Al-Quran. Ya udah kita biarkan dia menghafal 1 kaca. Tapi ada yang kurang cerdas, dia hanya mampu menghafal setengah kaca, setengah halaman dari Al-Quran. Ya udah kita berikan dia. Setiap masing-masing dari murid itu diberikan kesempatan, diberikan ilmu sesuai dengan kadarnya. Begitu. Kalau memang dia nggak mampu, jangan ditambahi terlalu banyak. Jangan ditambahi terlalu banyak, semampunya. Jadi seorang guru itu harus mengetahui karakteristik muridnya. Kalau memang dia mampu menerima banyak, udah kasih banyak. Tapi kalau memang dia tidak mampu, ya udah kasih sedikit saja pelajarannya. Misalkan hafalannya kasih sedikit saja. Dan jangan dibalik. Kalau sudah nggak mampu dipaksa banyak. Yang bisa banyak dikasih sedikit. Nah, ini terbalik gitu. Jadi guru itu harus paham karakteristik masing-masing dari muridnya. Wa ya'muruhum bi'a'adati mahfuzatihim wa yusni 'ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha 'alaihi fitnatu bi'ijabin aw ghairihi. Wa ya'muruhum, dan seorang guru harus memerintah kepada murid-muridnya bi'a'adati mahfuzatihim, dengan mengulang hafalan mereka. Wa yusni 'ala man dhaharat najabatuh, dan dia memuji kepada murid yang tampak kecerdasannya, memuji kepada murid yang cerdas. Malam yakhsha alaihi fitnatun, selagi ketika pujian itu tidak membuat murid itu mendapatkan fitnah ya, riya, sombong dan lain-lain. Bi'ijabin, dengan ujub, dengan bangga diri, au ghairihi, atau selainnya. Jadi guru ya mempunyai tugas untuk
Ya bukan hanya mengajar kemudian sudah, tapi dia mempunyai tugas untuk menjaga apakah kalau dia pemahaman muridnya itu sudah benar, menjaga apakah kemudian hafalan daripada muridnya itu masih hafal begitu. Jadi misalkan pertemuan pertama kita sudah menjelaskan satu hal, nah minggu berikutnya itu harus kita ulang lagi, ditanyakan lagi, gimana pelajaran yang kemarin, coba kamu apa yang kemarin penjelasannya, diulang lagi begitu, diulang, karena pengulangan ini yang membuat murid itu paham. Makanya kalau saya dulu masih kecil itu ada namanya PR ya, zaman saya itu ada PR, entah sekarang gimana sistemnya saya kurang tahu. Jadi misalkan begini, soal matematika, ini soalnya, ini rumusnya, dikerjakan oleh guru di papan. Begini ya caranya, oke. Kemudian dicoba 2 soal, 3 soal, sehingga kita gurunya yakin, murid-muridnya paham. Setelah itu apa? PR. Dengan rumus yang sama, tapi bentuk soalnya berbeda. Dikerjakan di mana? Di rumah. Tapi dikasih tahu dahulu, diberi tahu pemahaman dulu. Ini katanya sekarang saya mendengar ya, wallahu alam, kurikulum kita itu gurunya nggak pati nerangkan, muridnya suruh memahami sendiri, dibawa pulang ke rumahnya, disodorkan ke bapaknya, Pak saya dikasih soal matematika, itu pusing lah. Jadi orang tua sekarang, apa ini? Waktu zaman kita sekolah, kadang-kadang jawaban itu yang penting benar. Sekarang kalau rumusnya nggak seperti itu, dibilang salah. Ini kan pusing. Ya, jadi kurikulum kita, ya ini pendidikan kita ini agak aneh sekarang. Guru itu sekarang itu banyak tugasnya, Pak. Banyak tugasnya. Disuruh ngerjakan ini, ngerjakan ini. Itu sampai mungkin dari sibuknya administrasi, dia bisa nggak maksimal ngajarnya. Sedikit-sedikit rapat begitu kan, terbengkalai muridnya. Ya, wallahu a'lam, apa sudah ada perbaikan ya, seperti ini. Ya, kami juga merasakan karena di perguruan tinggi, di dosen juga seperti ini. Ya Allah, ini kita disuruh ngajar apa disuruh ngisi macam-macam aplikasi yang wallahu a'lam itu. Apa kok kita disuruh ngisi seperti itu? Sampai saya hilang ini. Orang Indonesia ini apa kecerdasannya sudah hanya sampai administrasi ini. Administrasinya sangat ruwet yang kita ketahui sama-sama, tapi korupsinya tetap aja dibuat ruwet ya, tetap aja jalannya seperti itu ya. Wallahu alam ya. Jadi ini mungkin pakar-pakar pendidikan harus melihat ini, guru-guru itu harus dikurangi bebannya sehingga dia bisa mengajar lebih maksimal. Ya kalau zaman saya jadi guru itu enak, Pak. Kelas 5 nggak hafal perkalian 1 sampai 100 itu bisa nggak naik kelas, gampang saja nggak naik kelas. Atau kalau yang lebih ekstrim, teman-temannya pulang, dia nggak pulang sampai hafalannya, dan siap-siap mencubit kalau guru zaman mencubit. Kalau sekarang bisa masuk penjara. Jadi saya itu ya sering menerima cubitan ketika apa? Nggak hafal 7 kali 7 berapa? Gini sudah guru saya itu. Nggak hafal dicubit. Ya, tapi sukses. Kita hafal semua perkalian itu. Dan ketika hafal perkalian, ngerjakan rumus matematika ya mudah. Karena itu dasarnya. Sekarang Pak, kalau dicubit lapor ke orang tuanya, gurunya dilaporkan. Wah, ini gimana ini kita ini sekarang, apalagi tempeleng bisa dikeluarkan dari sekolah kalau sekarang itu. Nempeleng bisa dipecat jadi kepala sekolah, dipecat jadi guru. Ini zaman sekarang. Kalau zaman saya tempeleng sudah, naik ke popol pun gitu, orang tua pasrah kalau zaman dulu. Kalau sekarang kita main mandi di sungai ya, orang tua sudah bawa pukulan di rumah itu biasa dulu ya. Zaman kita ya seperti itu. Kalau sekarang enggak ya. Tapi bukan itu sebenarnya nilainya. Tapi kadang-kadang kita sekarang ini malah ya memposisikan guru itu enggak pasrah begitu ya, enggak pasrah. Ya, akhirnya terjadi seperti ini. Guru dilaporkan,
murid-muridnya agak berani sama gurunya sekarang karena nggak punya power sudah, nggak boleh mukul, nggak boleh ini. Ya alhamdulillah nggak boleh mukul, tapi mudah-mudahan ada cara gimana muridnya itu bisa menghormati gurunya. Baik. Kemudian guru itu juga jangan sungkan untuk memuji apabila ada muridnya yang memang pandai. Oh, alhamdulillah kamu pandai, alhamdulillah kamu bagus jawabannya. Itu nggak ada masalah. Karena itu untuk memberikan reward atau semangat kepada murid yang sudah pandai itu, dan juga menjadi contoh bagi temannya agar bisa seperti itu. Selagi tidak ditakutkan kalau dia dipuji itu menjadi bangga diri, menjadi sombong. Nggak ada masalah. Yang bisa kita puji diberi pujian sepantasnya. Wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha alaihi tanfiruhu. Wa man qassara, barang siapa yang lalai, murid itu yang lalai, yang tidak rajin, tidak belajar, an nafahu, maka kita menegurnya ta'nifan latifan, dengan teguran yang lembut, ditegur dengan teguran yang lembut, ma lam yakhsha alaihi tanfiruhu, selama tidak kita takutkan murid itu menjadi takut. Kalau memang ada muridnya yang belajarnya kurang, dia suka main-main ketika masuk di kelas, nggak apa-apa kita tegur dengan teguran yang lembut. Batasnya apa? Kalau kita tegur, dia masih mau sekolah lagi. Kalau kita tegur dengan sangat keras sehingga murid ini trauma dengan gurunya, maka itu tidak boleh ya. Jadi diberi pemahaman, kalau memang dia main-main begitu ya, ditegur, tetapi teguran yang lemah lembut, yang penuh dengan pendidikan. Nah, ini memang mudah kita ucapkan, tapi kadang-kadang pada prakteknya susah sekali. Pada prakteknya susah sekali. Makanya kita dulu ketika masih SMA itu, kalau punya guru itu sampai sekolah marah-marah terus. Marah ada aja itu guru itu, pokoknya marah, salah sedikit marahnya luar biasa. Kita sampai punya kesimpulan, apa Pak Guru, apa Ustadz ini punya problem di rumahnya gitu. Apa punya problem di rumah nggak selesai, dibawa ke sekolah marah terus. Ya, jadi nggak bagus juga ya, nggak bagus juga. Kejiwaan si murid nggak bagus juga. Ya. Jadi kalau memang ada yang pandai kita puji, ada yang nakal kita beri peringatan, tapi dengan peringatan yang lemah lembut sehingga dia tidak. Ya kalau memang ikut ajarannya Nabi itu nggak pernah mukul, nggak pernah saya mendengar cerita Nabi Muhammad mukul, nggak ada. Memang beliau lemah lembut sekali, itu yang diajarkan. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah menerapkan ini ya. Jadi menempeleng sudah nggak ada. Zaman saya tempeleng biasa, ditempeleng itu biasa. Nah, tapi mudah-mudahan walaupun sekarang tidak boleh memukul, tidak boleh mencubit, harus berbuat lemah lembut kepada murid, tidak menjadikan murid itu malah ngelamak sama guru. Itu juga nggak bagus. Jadi mudah-mudahan ada cara bagaimana dengan tanpa pukulan itu murid juga masih hormat kepada guru-gurunya. Wala yahsidu ahadan minhum li bara'atin. Wala yahsidu, dan seorang guru juga tidak boleh iri ahadan minhum kepada murid-muridnya, salah satu muridnya, li bara'atin, karena kepandaiannya. Guru enggak boleh iri kepada murid yang punya kepandaian. Enggak boleh. Karena ada sekarang itu di masyarakat. Ada ustadz muda baru belajar pondok, akhirnya belajar ngimami, belajar khutbah, belajar ngajar Al-Quran. Akhirnya ditanya kepada tokoh yang lain. Nah, ini jawab apa anak itu, anak bawang, murid saya dulu itu ya. Dikecilkan gitu ya. Padahal muridnya sendiri. Ketika muridnya sendiri berusaha ngajar, apa itu masih anak kemarin sore itu. Ya ini terjadi di masyarakat kita ya. Karena terlihat dia punya kemampuan, akhirnya iri sama muridnya. Ini kesalahan besar. Wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tazharu minhu. Jangan kita iri dengan kepandaian murid kita yang tampak dari murid itu. Wala yastaksiru fihi ma an'amallahu bihi alaihi.
wala yastaksiru dan tidak keberatan fihi keadaannya murid, dalam keadaannya murid ma'an amallahu bihi alaihi terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah dinikmatkan kepadanya. Enggak perlu kita merasa keberatan apabila murid kita itu misalkan menjadi orang yang sukses, pandai, diterima di masyarakat, bahkan kalau lebih dari gurunya. Karena sebenarnya itu yang berhasil. Guru yang baik itu apabila seorang murid itu melebihi gurunya, itu berhasil berarti. Jangan kalau punya murid di press gimana, nggak boleh lebih pandai dari gurunya, itu malah yang salah. Karena apa? Logikanya, kalau murid itu lebih pandai dari gurunya dan dia lebih bermanfaat kepada orang lain, semua kebaikan murid itu yang bermanfaat bagi masyarakat akan kembali kepada gurunya. Saya ulangi lagi, kalau kita punya murid, punya anak lebih pandai, kemudian bermanfaat bagi orang lain, semua kebaikan yang dia lakukan di masyarakat, pahalanya juga mengalir kepada gurunya. Karena dalam agama Islam disebutkan ada 3 hal yang disebut dengan sedekah yang disebut dengan amal yang tidak pernah terputus itu. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajar kepada seseorang dan dia mengajarkan kepada orang lain, maka pahala orang yang mengajar pertama itu akan dapat terus. Dan begitu seterusnya, selama ilmu itu masih bermanfaat. Jadi salah besar kalau kita kemudian melihat murid kita berhasil, murid kita lebih pandai dari kita, itu kemudian ada rasa iri dengki. Fa innal hasada lil ajanib haramun syadidut tahrim. Karena sifat iri kepada orang asing itu haramun syadidut tahrim, adalah haram dengan sangat. Enggak boleh kita iri kepada orang lain, seperti yang sudah sering kita jelaskan di sini. Ada Ustadz Khalil misalkan di sini. Di lingkungan ada banyak ustadz misalkan. Ya, kadang-kadang ustadz satu dengan ustadz yang lain kayak rebutan murid, kayak ya rebutan pengaruh, rebutan lain-lain. Ya sebenarnya itu enggak boleh. Enggak boleh. Dalam Islam apa? Orang yang sama dengan saya profesinya, sama-sama mengajar agama, harusnya saya support dia. Kenapa? Dia membantu meringankan, harusnya kita punya pikiran, dia membantu meringankan beban saya. Masa saya mampu mengatasi semua ini? Tentunya harus bagi-bagi. Pesantren satu dengan pesantren yang lain, madrasah satu dengan madrasah yang lain. Harusnya nggak perlu kita iri dengki dengan orang asing. Apalagi iri dengki dengan muridnya sendiri. Muridnya ketika sudah pandai dikecilkan sama gurunya, ya malah tambah tidak boleh lagi. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Fa kaifa lil muta'allim, bagaimana lil muta'allim bagi seorang murid, alladhi huwa bimanzilatil walad, yang dia murid itu seperti kedudukan anak kita. Jadi murid itu seperti kedudukan anak kita. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi, wa ya'udu dan kembali min fadilatihi dari keutamaannya murid itu ila muallimihi kepada gurunya. Murid kita ketika melakukan kebaikan, pahalanya mengalir kepada gurunya. Jadi enggak perlu kita iri, enggak perlu kita menyetop yang seperti itu. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhiratis thawab al jazil, dan itu nanti akan mendapatkan pahala di akhirat dengan pahala yang sangat banyak. Wa fid dunya as-sana al-jamil, dan juga mendapatkan keuntungan di dunia dengan pujian yang baik. Jadi murid kita kalau dia pandai, di akhirat kita akan mendapatkan pahala karena kita mempunyai andil dalam memintarkan murid kita. Setiap hal yang dia lakukan itu akan kembali kepada gurunya pahalanya. Di dunia juga begitu. Seorang guru yang berhasil mendidik muridnya dan berhasil, maka dia akan mendapatkan pujian. Ya, walaupun ini bukan yang kita cari. Kita mencari ya pahala dari Allah, tetapi guru itu otomatis akan mendapatkan pujian apabila memang dia berhasil dalam mendidik muridnya. Jadi enggak perlu kita iri dengki terhadap murid yang kemudian itu menjadi anak atau anak didik dari kita, begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari yang sudah kita baca di sini, tugas seorang guru itu
adalah berusaha untuk membuat murid-murid yang dia ajar untuk paham, berupaya untuk menjaga bagaimana murid itu memahami dan diulang-ulang ya, diulang-ulang pemahamannya, dibuat misalkan pelajaran hari ini diulang minggu depan agar guru yakin bahwasanya murid itu paham. Dan seorang guru sangat dianjurkan untuk memberikan reward atau pujian kepada murid-murid yang pandai dan juga memberikan teguran kepada murid-murid yang nakal selama teguran dan juga pujian itu masih dalam taraf normal ya, tidak membuat murid itu tinggi hati, ataupun teguran kepada murid yang nakal itu tidak membuatnya enggan untuk masuk kelas. Dan jangan sampai seorang guru itu iri dengki terhadap muridnya, karena itu adalah diharamkan dalam agama ini. Baik, saya kira itu yang bisa kita jelaskan dari adab-adab seorang guru. Kalau ada yang ditanyakan dari jamaah sekalian terkait dengan materi hari ini ataupun hal-hal lain yang bisa saya jawab, saya persilahkan. Monggo, saya persilahkan.